Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa tidak ada program individu dalam KKN. Semuanya tim, ya, teamwork. Sangat berbeda dengan KKN jauh sebelumnya ya. Bahkan waktunya pun berbeda. Saya dulu KKN itu 3 bulan. Stay di situ 3 bulan ya, di Gunung Kidul. Stay di situ. Lokasinya tidak bisa bawa motor, harus jalan kaki dari bawah. Kemudian selain waktunya juga 3 bulan, jumlah mahasiswanya cuma 9 orang dari berbagai fakultas, dan ada program individu. Jadi kalau yang mahasiswa fakultas teknik beda programnya, yang mahasiswa fakultas hukum beda programnya gitu. Selain ada program individu, juga ada program kelompok. Jadi banyak banget gitu. Karena waktu itu saya dari fakultas hukum satu-satunya gitu ya. Jadi 9 orang dari 9 prodi gitu. Jadi kan cuma satu-satu. Nah, maka program saya adalah pembuatan akta kelahiran secara gratis. Itu program individu saya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Gunung Kidul. Karena yang menyelenggarakan adalah KKN, UII, atas nama perguruan tinggi, maka memang gratis semua gitu. Kan ada terms and condition-nya gitu ya. Nah, itu luar biasa. Masyarakat yang daftar itu tidak punya akte kelahiran, itu karena memang desa ya, desa tertinggal. Jadi umur 25 itu belum punya akte kelahiran. Nah, itu daftar. Itu sampai 125 orang. Kalau saya nggak dibantu sama teman-teman yang lain, itu nggak sanggup deh. Gitu ya, 125. Jadi meskipun programnya individu, program dari Fakultas Hukum, tapi semua teman ikut bantu. Gitu. Nah, saya juga ikut bantu program teman yang lain. Ada dari Fikes, ilmu kesehatan UI itu dia mengadakan penyuluhan tentang DBD. Nah, saya juga ikut bantu gitu ya. Nah, jadi beruntunglah KKN yang sekarang itu tidak ada program individu, semuanya kerja kelompok. Apapun programnya, mau siapapun idenya, usulnya, dikerjakannya sama-sama gitu ya. Nah, itu yang pertama. Maka kenapa kekompakan itu sangat penting? Karena ini murni program kelompok. Saya ajak kompak banget ya, walaupun ada program individu, tapi kami saling bantu. Apalagi kalau programnya tidak ada program individu, program kelompok semua. Jadi memang kekompakan itu is a must, harus sebuah keharusan. Nah, bagaimana caranya menjaga kekompakan? Itu salah satunya adalah tidak ada nuansa romantisme selama KKN berjalan. Ya, kalau DPL-nya saya itu saya sangat tegas tuh, karena kalau yang sebelumnya kan nginep sebisa mungkin kan dipisah, yang laki-laki sama yang perempuan rumahnya pisah. Tapi ada suatu masa itu tidak ada posko sama sekali. Akhirnya pihak kelurahan menawarkan aula kelurahan itu yang di atas itu dijadikan posko tempat nginep mahasiswa di sana. Mau nggak mau kan campur ya, gitu kan. Walaupun dibatasi hijab gitu kalau mau tidur. Tapi toh saya tetap merasa was-was juga, gitu ya. Ya ini keadaan darurat di mana tidak bisa pisah penginapannya antara mahasiswa dengan mahasiswi. Saya tekankan di situ, tidak ada romantisme selama KKN berlangsung. Be a professional. We are a professional. Kita profesional dalam bekerja. Gitu. Ini KKN bukan main-main, ada nilainya 4 SKS tinggi ya, 4 SKS. Skripsi kan 6 SKS. Nah, 4 SKS tinggi, kalau bisa dapat A kan gitu. Nah, jadi saya tekankan kalau sampai ada laporan dari masyarakat, di mana laporan itu
tidak mencerminkan adab dan perilaku serta akhlak dari orang yang bermuhammadiyah, gitu, maka nilainya tidak akan saya berikan C, berarti D dong, nggak lulus D itu. Artinya apa? Harus mengulang di tahun berikutnya, gitu ya. Misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini ada mahasiswa KKN perempuan dibawa jalan sama pemuda sana, gitu ya, malam-malam berkholwat. Nah itu kalau sampai laporannya ke saya, itu saya nggak babi bu lagi, silahkan nggak usah diteruskan KKN-nya, langsung saya kasih nilai D, gitu ya. Termasuk mahasiswa yang tidak pernah datang ke lokasi KKN sama sekali. Ini pernah nih, saya kasih nilai E. Jadi mau nggak mau dia ngulang tahun depan. Gitu. Tidak pernah datang, gitu ya. Ditelepon sama ketua KKN tidak pernah diangkat, gitu. Ditelepon DPL juga nggak diangkat. Ya sudah, mau gimana lagi? Karena saya memberikan nilai itu pertanggungjawabannya bukan hanya ke universitas, tapi juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti saya di pengadilan akhir ditanya Allah, ini hambaku Nizla Rohaya, Anda sudah tahu bahwa mahasiswa ini tidak pernah datang ke lokasi KKN, tidak pernah bekerja selama di KKN, tidak profesional. Kenapa dikasih nilai juga? Gimana saya mau jawab, gitu ya. Nah jadi itu, maka be a professional, kita tunjukkan bahwa kita layak menyandang nama besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada alma mater kita, ya, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jangan sampai reputasi UMT yang sangat baik di mata masyarakat menjadi rusak hanya karena kita tidak bisa menjaga adab dan perilaku. Ya, ini saya pesan betul. Reputasi UMT di kawasan di Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pinang, Kecamatan Cipondoh itu luar biasa sangat bagus. Makanya banyak mahasiswa UMT yang lokasi rumahnya di sekitar situ, gitu ya. Karena reputasi UMT ini sangat baik. Maka tugas kita adalah menjaga. Kalau tidak mampu meningkatkan reputasi UMT, paling enggak jaga, jangan sampai merusak, gitu ya. Nah itu dijaga betul. Nah jadi sangat dijaga ketika berbicara dengan tokoh masyarakat, ketika berbicara dengan pihak kelurahan, mereka ekspektasinya itu tinggi. Kalau sudah mahasiswa atau dosen yang berhubungan dengan program-program mereka, ekspektasinya tinggi. Kadang-kadang ekspektasinya itu kita tahu segalanya gitu. Ya orang kampus pasti orang pintar. Orang pintar tuh tahu semua. Padahal nggak begitu juga gitu ya. Ya saya sebagai orang hukum nggak tahu sama sekali loh ilmu PGSD gimana, gitu kan? Nah demikian juga dosen-dosen PGSD kan nggak tahu gimana caranya bikin surat gugatan, gimana caranya mendampingi korban di BAP, di kepolisian, gitu kan? Nah jadi saling mengisi, ini kan dari beberapa fakultas saling mengisi, bukan bertentangan, gitu. Toh ini kan satu tujuannya, KKN, pengabdian pada masyarakat, gitu ya. Nah jadi dijaga adab lisan maupun adab perilakunya di lokasi KKN. Ya nggak cuma di lokasi KKN sebetulnya ya, tapi khususnya di lokasi KKN karena ini kegiatannya kegiatan KKN. Nah, dari hasil koordinasi dengan Ketua PCM, Ketua PCA Karangtengah, dan juga
dua tokoh masyarakat yang lain, juga pihak Karang Taruna akan saya hubungi juga habis ini ya, insya Allah. Maka untuk sementara ditentukan bahwa pertemuan kecil antara kita, kampus, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Karangtengah akan diadakan besok secara online jam 10 pagi. Sekali lagi, tidak boleh semua mahasiswa ikut, gitu ya, karena mematuhi protokol kesehatan. Mahasiswa yang bisa ikut besok jam 10, silahkan ke rumah saya dulu. Nanti saya share lokasinya, ya, kayak share log. Sedangkan yang tidak bisa ikut besok, maka wajib ikut pada hari Senin untuk silaturahim ke kelurahan. Mahasiswa yang sudah ikut besok jam 10 itu tidak ikut lagi yang hari Senin. Jadi kita bagi-bagi gitu ya. Bagi-bagi supaya semua mahasiswa itu punya kesempatan untuk silaturahim. Nah, pertemuan besarnya di mana semua mahasiswa harus hadir secara offline, ya, offline, itu adalah nanti tanggal 31. Kalau nggak salah hari Ahad ya, tanggal 31, PCM dan PCA Karangtengah dan juga kelurahan ya, kita biasa mengadakan pengajian bulanan. Nah, jadi nanti ikut semua karena nanti mau diperkenalkan kepada masyarakat, mahasiswa KKN. Mudah-mudahan sebelum tanggal 31 jaket KKN sudah ada ya, karena kan mau didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Nah, jadi itu pertemuan besarnya ya, tanggal 31. Jadi masyarakat sini tahu semua mana yang mahasiswa lagi KKN gitu. Makanya setiap ke lokasi KKN, jaket KKN harus selalu dipakai. Itu identitas ya, identitas bahwa kita bukan orang asing. Di situ kita lagi mengabdi di Kelurahan Karangtengah gitu. Jadi dari jauh nanti pihak kelurahan kalau memantau atau pihak Karang Taruna udah tahu, oh itu mahasiswa KKN gitu ya. Nah, jadi kalau belum jadi jaket KKN-nya pakai jaket alma mater, jaket biru. Jaket IMM juga boleh, gitu ya. Yang penting ada tulisan UMT-nya, gitu, supaya masyarakat tidak mencurigai kita sebagai apalah, gitu ya. Ya maklum sekarang kan banyak tingkat kriminalitas meningkat. Nah, pertemuan offline-nya berarti kita ada 3 kali, insya Allah. Sebelum pembukaan tanggal 6 itu sudah masuk program kerja ya, walaupun secara de jure-nya pelaksanaan KKN dimulai setelah pembukaan tanggal 6, tapi secara de facto kita sudah mulai bekerja dari tanggal 23, kalau nggak salah besok 23, coba bentar, besok ya Bu, 23 Bu. Ya, betul ya. De facto-nya 23. Bikin laporannya dari tanggal 23. Jadi nanti kita berakhirnya sebelum tanggal 6. Gitu ya. Dihitung 30 hari. Jadi 23, 30 hari, 23 terus 30 harinya baru selesai kegiatan KKN. Gitu ya. Kita mulai lebih awal, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, jadi mulai besok itu sudah bikin laporan. Saya juga sudah mulai absen ya sebagai DPR. Saya punya link sendiri, sudah dibagi dari LP3M UMT. Itu linknya macam-macam ya, banyak deh pokoknya laporannya. Ada beberapa item. Belum saya mulai kegiatannya karena kan baru mulai hari ini. Ini pembekalan udah kegiatan sebetulnya ya. Nah, jadi ya sampai di situ dulu, mungkin ada tanya jawab. Saya yakin banyak ini yang mau ditanyakan. Silakan.
Silakan di unmute. Fikri mau nanya. Mau nanya Bu, Ya. untuk kepanitiaan organisasi KKN ini, kira-kira yang diperluin apa aja Bu ya? Kayak ketua, wakil ketua, bendahara, dan apa lagi Bu? Ya, jadi begini, divisi-divisi yang diperlukan, struktural pengurus KKN yang diperlukan, ini sangat bergantung dengan kondisi dari masyarakat setempat, gitu ya. Makanya memang perlu observasi dulu, gitu. Nah, besok itu sudah mulai observasi ya, karena kita ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat. Jadi dan kita juga, kalau saya sih udah paham ya, karena saya orang Karangtengah. Tapi kan mahasiswa kan baru, itu baru tahu Karangtengah misalnya ya. Itu kan nggak tahu potensi-potensi Karangtengah itu apa, kebutuhan masyarakatnya apa. Nah itu bisa ditanya, mahasiswa bisa nanya nanti sama tokoh-tokoh masyarakat, apa yang bisa kita kontribusi di sini untuk pengabdian masyarakat gitu. Nah kalau tokoh-tokoh masyarakatnya justru ada program yang lain nggak dek, misalnya gitu ya, atau nak KKN, nah boleh tuh saling diskusi gitu ya. Nah jadi untuk saya sebagai DPL, kegiatan saya udah mulai dari sekarang pada saat pembekalan, dan mahasiswa mulai besok karena sudah turun ke lapangan gitu ya. Nah nanti silakan dikoordinasikan siapa-siapa saja yang besok tidak berhalangan untuk silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Nanti dibagi-bagi sendiri aja ya gitu ya. Saya pokoknya tahunya ada mahasiswa aja besok gitu ya, udah ke rumah gitu. Nah jadi kita juga dilarang untuk berkerumun. Menurut Satgas COVID-19 Kota Tangerang dan juga MCCC, itu boleh-boleh saja melakukan program kerja yang offline. Tapi untuk peserta tidak boleh lebih dari 30 orang, katanya gitu ya. Nah, jadi itu aja yang dipesankan oleh Satgas COVID Kota Tangerang sama MCCC. Saya rasa kalau untuk besok nggak nyampe lah 30 orang ya. Nah, jadi tolong dirancang sendiri ya, siapa yang bisa ikut besok, siapa yang bisa ikut hari Senin. Gitu. Jadi nggak boleh dua-duanya, ya bagi-bagi supaya teman-teman mahasiswanya yang lain, yang satu kelompok, itu juga turun lapangan semua. Gitu. Mengenai strukturnya, itu biasanya memang yang umum itu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tapi kebutuhan setiap kelompok KKN berbeda, karena pernah yang KKN 2020 yang kemarin itu ngomong ke saya, Bu, memang kegiatannya banyak banget ya, dan kadang-kadang bentrok. Yang dulu itu di Pandeglang Utara, nah itu kadang-kadang bentrok, sehingga mereka bingung gitu. Ini divisi dokumentasi sama divisi humas sama dokumentasi cuma satu orang. Lah, kegiatannya ada 3 bentrok gitu ya. Gimana nih ya? Jadi ya berdasarkan kebutuhan aja. Jadi mahasiswa bilang, Bu Nisa, bendaharanya boleh nggak bendahara 1, bendahara 2, sekretarisnya sekretaris 1, 2. Saya bilang boleh aja, kan yang tahu kebutuhan kegiatan di lapangan kan mahasiswanya, gitu kan? Kalau memang dibutuhkan divisi humas dan divisi dokumentasi 3 orang nggak masalah, gitu. Yang penting setiap kegiatan itu ada dokumentasinya, foto, absensi, ya daftar absen, dan video, gitu. Videonya nggak usah panjang-panjang, gitu ya. Satu kegiatan 3 menit, nanti digabung videonya berupa video singkat 7 menit berisi 4 kegiatan. Nah, gitu ya, upload ke YouTube. Jadi KKN, mahasiswa KKN 19 orang ini bersegera mungkin bikin akun di Facebook, IG, dan YouTube.
bikin aja channelnya KKN UMT 2021 di Kelurahan Karangtengah atau tim KKN UMT. Silakan, mahasiswa nih biasanya lebih kreatif ya dalam membuat nama yang menarik. Nah, jadi silakan nanti didiskusikan. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil ketua ya. Itu bukan, kalau kemarin pembekalan menentukan struktur organisasi struktural KKN mahasiswa, itu diserahkan pada mahasiswa. DPL KKN tidak boleh mengambil alih ya, gitu ya. Jadi DPL itu tugasnya hanya membimbing saja. Itu ditekankan berkali-kali. Ya. Karena ada pengalaman P3M bercerita ada DPL yang mengambil alih kegiatan mahasiswa KKN gitu. Nggak tahu lah kenapa sebabnya ya. Nah itu, jadi bukan begitu. Biarkan mahasiswa dengan kreativitasnya sendiri membantu masyarakat sekitar. Dosen hanya membimbing saja, mengarahkan saja, gitu ya. Ya, ada pertanyaan lain silakan. Ya, Ibu mau tanya, untuk pelaksanaan KKN itu 1 bulan full atau gimana? Terus dari jamnya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, gitu. KKN dilaksanakan 30 hari full karena kita sudah dimulai besok, bukan tanggal 6, walaupun tanggal 36 baru pembukaan, ya. Jadi kita berakhirnya 30 hari setelah tanggal 23. Hitung aja, ya, 23 sudah mulai, 30 hari setelah itu baru berakhir. Mengenai jamnya 24 jam. Harusnya kan nginep. Gitu ya, harusnya kan nginep ya kalau bukan karena pandemi. Itulah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu tidak kenal jam. Tapi berdasarkan budaya Indonesia, itu biasanya bada Isya itu udah jarang ada kegiatan ya, kecuali kegiatan yang melibatkan bapak-bapak. Contoh misalnya rembuk warga, kan sebelum musrembang itu ada rembuk warga. Itu rembuk warga itu biasanya malah dilaksanakan setelah Isya. Jadi habis sholat Isya, bapak-bapak jamaah nih sholat Isya. Setelah itu baru ngumpul di rumah Pak RT atau di rumah Pak RW, rembuk warga. Itu selesainya bisa jam 11 malam, bisa jam 12 malam. Ya, karena dulu waktu yang 2020 saya ikut tuh rembuk warga, diminta sama masyarakat, mahasiswanya juga diminta. Ya, kalau yang tahun kemarin nggak jadi masalah karena kan ada tempat nginepnya gitu kan. Jadi mahasiswa pulang jam 11, jam 12 habis rembuk warga itu ya nggak masalah gitu. Cuman yang sekarang karena nggak ada tempat penginapan dan juga memang dilarang oleh Satgas COVID-19 Kota Tangerang, ya, oleh Kesbangpol, bahkan oleh Bapeda Kota Tangerang, tidak boleh ada nginep untuk KKN yang diselenggarakan di masa pandemi. Jadi untuk memutus rantai penyebaran COVID ya, kalau nginep kita khawatirnya malah semakin menyebar. Nah, karena tidak ada nginep, maka untuk jam dibagi-bagi saja. Saya juga tidak mau kalau sampai ada mahasiswi yang malam, kebagiannya malam gitu. Kemarin juga waktu saya silaturahim ke Ketua PCN, beliau begitu juga masukannya, dibagi shift 2, pagi sampai sore, sore sampai malam. Kalau bisa yang mahasiswi jangan kebagian yang sore sampai malam, itu kata Ketua PCN. Kecuali rumahnya di Karangtengah juga, ya nggak apa-apa kalau di sekitar Karangtengah, pulang malam, ya pun kalau dikawal sama mahasiswanya kan nggak terlalu jauh, rumahnya masih di sekitar Karangtengah. Ya, ada lagi pertanyaan?
Silakan. Nggak ada pertanyaan. Biasanya banyak. Bu, izin Ya. bertanya. Silakan. Bu, untuk sistem programnya itu kan kita bakal ngelaksanainnya secara online atau offline, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau memang diperlukan offline, tetap jaga prokes. Gitu ya. Dan tidak semuanya. Jangan 19-19-nya datang gitu. Kecuali nanti yang tanggal 31 tuh 19-19-nya datang. Karena mau saya perkenalkan satu-satu. Gitu ya. Dan masyarakat juga harus kenal wajahnya mahasiswa. Nanti habis perkenalan wajah, pakai masker lagi. Gitu ya. Nah, jadi kegiatannya dua, online dan offline. Online itu MCCC, Muhammadiyah Komando COVID Center, sudah bersedia menjadi narasumber. Apabila mahasiswa KKN memerlukan narasumber yang berkaitan dengan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ke masyarakat. Jadi boleh-boleh aja nanti pakai Zoom, itu mengadakan penyuluhan kesehatan, mengundang narasumbernya dari MCCC, gitu ya, boleh aja. Untuk kegiatan offline, ini kita sesuaikan juga dengan program dari kelurahan dan program-program dari PCM, PCA gitu ya, karena biasanya PCM, PCA ini juga mengadakan penggalangan bantuan sosial dari Muhammadiyah, gitu kan. Nah itu disesuaikan aja. Ada lagi yang lain? Silahkan. Jangan dipendam-pendam pertanyaannya, langsung nanya aja. Jadi nanti kalau dapat kendala, kita selesaikan sama-sama. Kita cari solusinya bersama-sama dengan melibatkan warga juga ya. Kalau permasalahannya ada di warga, maksudnya ada di lokasi KKN. Kalau permasalahannya internal, ya kita selesaikan internal aja, gitu ya. Dan sangat penting bagi warga lokasi KKN melihat mahasiswa KKN-nya kompak, solid. Gitu. Jadi kalau ada pertengkaran-pertengkaran kecil, jangan sampai diketahui orang luar. Ya, cukup antar mahasiswa, selesaikan di antar mahasiswa. Gitu ya. Nah, tapi saya rasa untuk konflik-konflik internal itu bisa dikurangi karena nggak ada nginep ya. Itu biasanya yang konflik yang terjadi gesekan-gesekan itu biasanya kalau nginep gitu. Baru ketahuan tuh ada yang males, ada yang jorok ya. Nah, itu. Kalau ini kan nggak ketahuan. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Masih ada waktu 10 menit, 9 menit 42. Misi Bu, mohon maaf Bu. Yuk. Mau nanya Bu. Ya. Untuk wilayah Karangtengah kan luas Bu ya. Nah untuk lokasi kita KKN itu di mana Bu? Kira-kira udah ada belum? Belum ada. Di daerahnya gitu. Ya, RT RW berapa belum gitu ada kan? Ya. Nanti ketika belum ada. Udah. Ya. Iya betul. Belum ada ya. Karena kita belum ketemu sama tokoh masyarakat, belum ketemu sama kelurahan. Jadi biasanya nanti itu tokoh-tokoh masyarakat dan kelurahan yang justru menyampaikan ke kita gitu. Jadi misalnya gini, waktu saya di Pandeglang Utara itu Bu Kasih Ekbangnya Bu Titin itu bilang, Bu Nisa itu RW 4 yang sangat membutuhkan bantuan mahasiswa tuh karena dia belum selesai kampung tematiknya, misalnya gitu kan. Oh ya sudah, berarti ada 5 mahasiswa yang dikerahkan ke sana. Di saat yang bersamaan, misalnya RW 3 ini mau ada penimbangan balita posyandu, butuh 2 mahasiswa, misalnya kan, ya dibagi-bagi 2 mahasiswa. Nanti pihak kelurahan mau mengadakan
sosialisasi penggunaan Tangerang Live, gitu ya. Ini udah pada punya belum Tangerang Live nih? Masa orang Tangerang nggak punya? Ya, di-download. Udah Bu, cuman kehapus. Sudah Bu. Ya, itu sangat membantu ya. Kalau ada yang terpapar COVID-19 kita bisa lapor gitu ya. Penyediaan ambulan gratis juga. Yang penting pegang KTP Kota Tangerang. Gitu. Nah, jadi persiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk bertemu tokoh masyarakat dan untuk bertemu pihak kelurahan. Gitu. Pada intinya kita datang ke lokasi KKN itu bukan mau memporak-porandakan program mereka, gitu ya. Mereka kan udah punya program nih. Nah, kita tanya dulu program mereka apa, yang bisa kami bantu apa, atau yang bisa kami buat apa, gitu ya. Contoh misalnya di Paninggilan Utara itu sangat butuh peta digital untuk merekam titik-titik banjir. Nah, Paninggilan Utara itu kan daerahnya itu seperti wajan gitu ya. Ya gini nih daerahnya. Nah, yang paling di Cekungan itu kan yang paling menderita kebanjir. Nah, itu butuh peta digital. Nah, pas banget pada waktu KKN itu ada 2 mahasiswa teknik informatika. Nah, jadi 2 itu kelurahan deh tuh. Ya, diberdayakan di kelurahan. Bikin peta digital. Jadi kita itu sifatnya bantu kok. Bantunya bukan bantu uang loh, tapi bantunya bantu ilmu, bantu tenaga, membantu juga pemikiran, gitu ya. Sebagai contoh, itu saya yakin semua mahasiswa tahu Kampung Inggris, Kampung Pare di Kediri, ya Kampung Inggris. Kampung Inggris ini adalah sebuah desa yang satu desa itu warganya berpenghasilan atau punya mata pencarian itu membuka kursus bahasa Inggris. Jadi kampung itu semuanya pakai bahasa Inggris. Ada rumah sakitnya, ya dokter sama perawatnya pakai bahasa Inggris. Ada supermarketnya, ya pakai bahasa Inggris. Jadi satu kampung itu semuanya berbahasa Inggris. Maka kemudian kampung Inggris menjadi rujukan bagi kita, gitu ya, untuk belajar bahasa Inggris. Karena di sana interaksi sehari-hari pakai bahasa Inggris. Itu awalnya gimana? Awalnya dari mahasiswa KKN. Coba. Jadi mahasiswa KKN ketika dia ber-KKN di Kampung Pare, di Kampung Inggris, itu program unggulan mereka adalah menggunakan mengedukasi warga kampung menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Itu kan luar biasa, gitu ya. KKN-nya kalau nggak salah 3 bulan mereka. Nah, 3 bulan, waktu 3 bulan tentu saja tidak cukup ya untuk melaksanakan program yang harus berjangka panjang. Maka program ini kemudian diturunkan kepada KKN berikutnya, gitu. KKN berikutnya lagi sampai sekarang terbentuk sebuah kampung yang kampung itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Jadi kita kalau pakai bahasa Indonesia di sana nih, kita lagi sakit, mau ke dokter di sana, ya karena di sana kursusnya itu minimal 3 bulan stay di sana, gitu kan? Ya repot kalau kerja ya, kalau kita kerja repot. Nah, jadi biasa anak-anak muda yang ke sana sih, gitu ya. Nah itu 3 bulan, ada sakitnya nih, sakit flu, mau ke dokter, kan ada rumah sakit di sana, ada klinik, ya. Ya kita ngeluhnya pakai bahasa Inggris, ya udah lagi sakit, konsultasinya ke dokter pakai bahasa Inggris, nebus obatnya pakai bahasa Inggris. Makanya dijamin 1 minggu di sana udah lancar bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena terpaksa. Itu semua pelopornya adalah mahasiswa KKN. Gitu. Ini mengapa negara itu mempertahankan program KKN di perguruan tinggi. Karena sudah sangat jelas kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat. Nah, diharapkan dari KKN-KKN seperti inilah lahir kampung-kampung baru, ya, kampung bahasa Inggris, kampung bahasa Arab,
Kampung Bahasa Arab itu di Bogor. Itu mahasiswa KKN juga yang menggagas, terinspirasi dari kampung Inggris gitu. Ada kampung Inggris, kenapa nggak ada kampung Arab? Satu kampung tuh bahasa Arab semua, gitu kan? Nah, jadi begitu ya. Kesempatan yang sangat baik ya besok. Kemudian kita mengukur diri juga, karena nanti sunatullahnya itu banyak banget permintaan dari masyarakat ya, banyak banget gitu. Tapi kita harus mengukur diri, karena kita programnya cuma 1 bulan. Maka saya pesan, hindari menjanjikan apapun kepada warga. Hindari menjanjikan apapun, gitu ya. Dan juga jangan membuat warga down. Misalnya, Mas KKN, ini terjadi nih, ya. Mas KKN, kami butuh TK, karena di sini nggak ada TK. Bisa nggak buat TK? Ya, TK. Ya karena TK berarti kan tanahnya dari Aisyah. Maka ada TK Aisyah Bustanul Anfal kan. Nah, jangan juga bikin down. Waduh, nggak bisa Bu, ini kan cuma sebulan waktunya. Bikin TK kan lebih dari sebulan. Jangan, nanti down. Kami usahakan ya Bu. Nah gitu ya, kami usahakan. Dan kalaupun nanti tidak selesai dalam waktu 1 bulan ini, insya Allah akan dilaksanakan oleh KKN berikutnya. Ya mudah-mudahan di 2022 Kelurahan Karangtengah masih termasuk kelurahan yang diusulkan oleh Kes Bampol Kota Tangerang sebagai lokasi KKN UMT gitu ya. Jadi kalaupun nanti tahun depan Karangtengah dianggap sudah mandiri misalnya ya, nggak perlu lagi ada mahasiswa KKN, ya nggak protes warganya gitu ya. Jadi jangan menjanjikan apapun, juga jangan langsung menolak ya. Kita tidak boleh membuat kecewa orang yang minta pertolongan sama kita gitu ya. Nah, satu hal lagi, nanti kalau pada saat KKN ada warga yang membutuhkan bantuan hukum, mahasiswa KKN bisa mencatat kronologis peristiwa hukumnya. Nah, nanti kronologis peristiwa hukumnya itu bisa dikonsultasikan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UMT di lantai 2. Gitu ya. Nah, itu boleh gratis kok. Konsultasi hukum gratis di LKBH UMT.